Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kelompok 6. Pada pertemuan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai bab 4, yaitu hakikat ekonomi dan bisnis, untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis yang diampu oleh Ibu Putri Dwi Aprilia Nurka, SEMSC. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Chelsea Mariana Wibisono dengan MPM akhir 052. Yang kedua ada Marsha Widya Rahmadani dengan MPM akhir 227. Yang ketiga ada Dwi Sarifana Rahila dengan MPM akhir 229. Yang keempat ada Ria Ananda Putri dengan MPM akhir 242. Yang kelima ada Alifa Zahra Karunianya dengan MPM akhir 246. Yang keenam ada Mayizah Nilta dengan MPM akhir 281. Dan yang ketujuh ada Nana Mikai dengan MPM akhir 394. Nama saya Chelsea Mariana Wibisono, NPM akhir 052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat ekonomi. Hakikat ekonomi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti pengelolaan rumah tangga. Maksudnya adalah bagaimana manusia memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ilmu ekonomi mempelajari berbagai aktivitas yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam ilmu ekonomi terdapat dua tingkat analisis, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro membahas kondisi perekonomian secara keseluruhan seperti pendapatan nasional dan inflasi. Sedangkan ekonomi mikro membahas pengelolaan dan manajemen bisnis seperti permintaan, penawaran, dan pengelolaan biaya. Ilmu ekonomi juga berkembang berdasarkan asumsi dasar bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Karena itu, manusia harus mampu mengelola sumber daya tersebut secara efektif dan efisien. Dalam ekonomi modern juga terdapat paradigma tentang hakikat manusia, yaitu manusia dianggap sebagai makhluk ekonomi yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, dan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan bertindak secara rasional, yaitu memilih cara yang paling menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai suatu jaringan berbagai unsur yang digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Unsur-unsur tersebut meliputi pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan pemerintah, hukum, dan peran masyarakat. Menurut Bertens pada tahun 2000, manusia memiliki 3 hak dasar yang harus dihormati, yaitu life, freedom, dan property. Artinya manusia memiliki hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak untuk memiliki kekayaan. Dalam perkembangan sejarah ekonomi, terdapat 2 sistem utama, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi kapitalis menekankan kebebasan individu dalam memiliki dan mengelola kekayaan. Sistem ini juga didukung oleh ekonomi pasar bebas, di mana harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sedangkan sistem ekonomi komunis memiliki prinsip yang berbeda, yaitu alat-alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal dikuasai oleh negara. Tujuan dari sistem ini adalah menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Berikutnya, profesi akuntansi dalam etika dan sistem ekonomi. Peran profesi akuntansi memiliki peran dalam sistem ekonomi karena akuntansi menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan ekonomi. Melalui laporan keuangan, akuntan membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien sehingga kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dapat berjalan dengan baik. Selain itu, profesi akuntansi tidak hanya berperan dalam mencatat transaksi keuangan, tapi juga menjaga integritas serta etika dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, etika profesi akuntansi
Dalam menjalankan tugasnya, akuntan harus menjunjung tinggi etika profesi seperti integritas, kejujuran, dan objektivitas. Hal ini penting karena laporan keuangan yang disusun oleh akuntan akan digunakan oleh banyak pihak dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntan tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Dengan adanya etika profesi yang kuat, akuntan dapat berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, jujur, dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nama saya Nana Mikai, NPM akhir 394. Etika dan sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis bertujuan meratakan kemakmuran dan menghilangkan eksploitasi antara pemilik modal dan buruh. Namun dalam praktiknya, banyak negara komunis yang tetap miskin dan tertinggal. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara elit pemerintah dan rakyat. Selain itu, tidak adanya kepemilikan pribadi serta pendapatan yang relatif sama membuat motivasi dan produktivitas kerja menjadi rendah. Profesi akuntan berperan menjaga akuntabilitas, kejujuran, dan transparansi laporan keuangan, sehingga pengelolaan kekayaan negara tidak disalahgunakan dan tetap dengan prinsip etika. Next, etika dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis berkembang pesat di negara barat dan kini digunakan oleh banyak negara. Sistem ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan, namun sering menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan kekayaan, serta berbagai masalah sosial. Dalam kondisi tersebut, akuntan juga berperan penting menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan memegang kode etik serta mencegah kecurangan agar bisnis berjalan secara bertanggung jawab. Nah, selanjutnya terdapat etika dan sistem ekonomi Pancasila. Nah, pengertian dari sistem ekonomi Pancasila yaitu sistem ekonomi yang memadukan unsur positif dari dua sistem ekonomi ekstrim, yaitu ada sistem komunis yang menekankan pada keadilan dan kebersamaan. Yang kedua ada sistem kapitalis yang menekankan hak dan kebebasan individu. Yang ketiga ada ciri khas tambahan yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kebebasan memeluk agama. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan, Indonesia mencoba menerapkan sistem ekonomi Pancasila melalui berbagai pemerintahan. Pada masa Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto, sejak tahun 1970-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sempat dijuluki macan Asia bersama beberapa negara ASEAN. Beberapa keberhasilan saat itu antara lain yang pertama mendapat per kapita meningkat. Kemudian Indonesia masuk kelompok negara berpenghasilan menengah, swasembada beras dan pernah menjadi pengekspor beras, peningkatan kualitas kesehatan, keberhasilan program KB, dan program wajib belajar SD. Nah, selanjutnya krisis ekonomi dan reformasi. Menjelang akhir abad ke-20, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang diikuti krisis politik dan sosial. Hal ini menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 1998, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang menandai awal era reformasi. Nah, pada masa reformasi, Indonesia mengalami pergantian beberapa presiden. Yang pertama ada B.J. Habibie, yang kedua ada Abdurrahman Wahid, yang ketiga ada Megawati Soekarno Putri, dan yang terakhir ada Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, salah satu penyebab utama kegagalan penerapan sistem ekonomi Pancasila adalah praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa sih KKN itu? Yang pertama ada korupsi. Korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan dan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua ada kolusi, yaitu kerjasama tidak sehat antara pejabat dan perusahaan
untuk keuntungan tertentu. Yang ketiga ada nepotisme, yaitu perekrutan atau pemberian jabatan berdasarkan hubungan keluarga atau kelompok, bukan kemampuan. Selanjutnya ada etika dalam sistem ekonomi, yaitu etika yang mempelajari tindakan manusia yang dianggap baik atau buruk. Suatu tindakan dinilai baik jika memberikan manfaat bagi orang lain, menciptakan kebahagiaan individu, dan meningkatkan kesadaran spiritual atau keimanan. Kemudian ada hubungan etika dan sistem ekonomi. Pada dasarnya, semua sistem ekonomi bertujuan meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam praktiknya, berbagai sistem ekonomi dapat menimbulkan masalah seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan kekayaan antara kaya dan miskin, maupun korupsi dan manipulasi. Nah, selanjutnya peran akuntansi dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, mewujudkan transparansi keuangan. Nah, akuntansi berperan mencatat dan melaporkan keuangan secara jelas sehingga penggunaan uang negara atau perusahaan dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini membantu mencegah praktik korupsi. Yang kedua, ada mendukung akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Dengan laporan keuangan yang benar, pemerintah dan perusahaan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada masyarakat. Yang ketiga, mencegah praktik KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sistem akuntansi yang baik dapat mengawasi aliran dana dan transaksi sehingga penyalahgunaan wewenang lebih mudah terdeteksi. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan ekonomi, yaitu informasi akuntansi membantu pemerintah dan perusahaan menentukan kebijakan ekonomi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, mendukung pembangunan ekonomi yang adil. Dalam sistem ekonomi Pancasila yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama, akuntansi membantu memastikan distribusi dan penggunaan sumber daya dilakukan secara lebih adil. Yang terakhir, menanamkan etika dalam pengelolaan keuangan. Nah, akuntansi juga menuntut kejujuran dan tanggung jawab, sehingga para pelaku ekonomi harus bertindak sesuai etika. Selanjutnya yaitu pengertian dan peranan bisnis. Pengertian bisnis adalah kegiatan produksi serta distribusi barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangan aktivitas bisnis. Sejak zaman dahulu, bisnis ada dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertamanya dimulai dengan mengumpulkan barang dan berburu, di mana di zaman itu semua barang dan jasa itu untuk menunjang kehidupan dapat dipenuhi oleh kelompoknya sendiri. Lalu lanjut fase berikutnya, mulai timbul pertukaran barang antar kelompok yang disebut dengan barter. Nah, ini terjadi ketika suatu kelompok mempunyai barang yang tidak dimiliki kelompok lain, dan kedua kelompok ini saling menginginkan barang-barang yang tidak mampu dihasilkan oleh kelompoknya sendiri. Lalu fase berikutnya itu adalah uang sebagai alat tukar. Ini itu sudah ditunjang oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan. Di fase ini tidak ada satu orang atau negara yang dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasanya sendiri sehingga memerlukan uang sebagai alat tukar. Lalu selanjutnya peranan bisnis. Peranan bisnis yang pertama yaitu bisnis sebagai tulang punggung perekonomian, karena ini mampu untuk menghasilkan pendapatan dari pajak, bea masuk, serta cukai. Lalu bisnis juga menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Aktivitas bisnis itu dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisnis menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, serta berperan dalam mendistribusikan produk dari produsen kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ada pandangan bisnis. Di sini menurut Keraf tahun 1998 terdapat dua pandangan, yaitu pandangan praktik realistis dan pandangan idealis, di mana pandangan praktik realistis ini adalah tujuan utama bisnis itu mencari keuntungan.
yang dimana produksi serta distribusi itu menjadi alat untuk memperoleh keuntungan tersebut. Sedangkan pada pandangan idealis, tujuan utama dalam bisnis itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan keuntungan itu hanyalah akibat dari kegiatan bisnis. Dalam kaitannya dengan etika, kedua pandangan tersebut itu muncul dari penganut paham bisnis yang mempunyai tingkat kesadaran yang berbeda dalam memaknai hidup dan hakikatnya sebagai manusia. Pada pandangan praktik realistis ini muncul dari individu yang paham moralitas tentang teori egoisme dan teori hak. Sedangkan pada pandangan idealis itu muncul dari individu yang paham moralitasnya itu didominasi oleh teori deontologi, teori keutamaan, dan teori teonom. Nah, selanjutnya menurut Lawrence Weber dan Post tahun 2005 tentang budaya etis adalah pemahaman tak terucap karyawan mengenai perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima. Terdapat 3 komponen budaya etis, yaitu yang pertama ada egoisme, yaitu pendekatan etika yang berpusat pada kepentingan diri sendiri saja. Lalu yang kedua ada benevolence, yaitu pendekatan etika yang berpusat pada kepentingan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu ada prinsipal, yaitu pendekatan etika yang berlandaskan prinsip moral dan integritas. Selanjutnya yaitu tentang 5 dimensi bisnis. Kegiatan bisnis tidak hanya dinilai dari keuntungan, namun juga kesadaran moral. Menurut Bertens tahun 2000, bisnis dilihat dari 5 dimensi. Yang pertama ada dimensi ekonomi, di mana bisnis adalah kegiatan produktif untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan HPP dan beban. Faktor-faktor produksi diantaranya ada tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausahawan. Lalu yang kedua ada dimensi etis, yaitu etika adalah menilai baik atau buruk suatu tindakan. Nah, penilaian ini menggunakan 3 tingkatan kesadaran, yaitu kesadaran hewani, egoisme, kesadaran manusiawi, utilitarianisme, dan kesadaran spiritual, yaitu teonom. Bisnis dinilai etis jika memberi manfaat bagi individu, masyarakat, dan tidak merusak lingkungan. Lalu yang ketiga ada dimensi hukum. Hukum dan etika itu punya hubungan yang sangat erat karena keduanya ini mengatur perilaku manusia. Hukum dibuat oleh negara dan sifatnya mengikat seluruh warga negara. Bagi pelanggar hukum akan dikenai sanksi hukum. Begitu pula dengan pelanggar etika, itu akan dikenai sanksi moral. Nah, dalam aspek hukum De George itu membedakan 2 macam pandangan tentang status perusahaan, yaitu legal creature dan legal recognition. Yang dimana legal creature ini adalah perusahaan yang diciptakan secara legal oleh negara, sehingga perusahaan tersebut berbadan hukum. Yang dimana pada perusahaan ini itu diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, bila masyarakat tidak membutuhkan perusahaan tersebut lagi, maka negara dapat mewakili masyarakat untuk membubarkan perusahaan tersebut. Nah, lalu yang legal recognition itu adalah perusahaan yang diciptakan oleh seorang atau sekelompok orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan, sehingga produk yang diciptakan oleh perusahaan itu menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan. Tujuan utamanya bukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nah, terlepas dari 2 perbedaan status perusahaan tersebut, sebuah status hukum suatu perusahaan itu harus dipatuhi untuk memperoleh jaminan hidup jangka panjang. Lalu yang keempat ada dimensi sosial, di mana perusahaan itu merupakan sistem terbuka kompleks yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, unsur, jaringan yang saling terhubung, saling interaksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Elemen-elemen tersebut dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri itu meliputi sumber daya manusia, sumber daya non-manusia, di mana sumber daya manusia itu contohnya adalah tenaga kerja, manajer, dan eksekutif. Dan contoh dari sumber daya non-manusia yaitu kayak uang, peralatan, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan pada faktor eksternal itu juga ada 2 elemen, yaitu manusia dan non-manusia. Ya,
Yang manusia itu antara lain kayak pemasok, pelanggan, terus penanam modal, pemerintah, dan masyarakat. Sedangkan faktor non-manusianya yaitu alam ataupun bumi, yaitu sebagai sumber daya bahan baku dan tempat beroperasi perusahaan. Jadi perusahaan dilihat dari segi sosialnya itu memiliki tujuan pokok, yaitu menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan keuntungan itu akan datang dengan sendirinya bila perusahaan mampu melayani kebutuhan masyarakat. Lalu yang terakhir ada dimensi spiritual, seperti Islam, Hindu, Kristen. Bisnis itu adalah bagian dari ibadah yang harus dikerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Gimana contohnya kayak di Islam, kegiatan bisnis adalah bagian ibadah yang sudah diatur di dalam Al-Quran dan juga sudah menjadi sunnah Rasul. Sedangkan pada agama Hindu juga ada 4 cara untuk berhubungan langsung dengan Tuhan, yaitu dengan bakti yoga, yaitu jalan kebaktian, semboyan, dan kasih sayang. Lalu ada karma yoga, yaitu jalan tindakan atau kerja. Lalu yang ketiga ada jnana yoga, yaitu jalan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada raja yoga, yaitu jalan meditasi, zikir. Nah, lalu ada dari agama Kristen, yang dimana tujuan hidup tertinggi manusia adalah memuliakan Allah di surga. Nah, tidak melupakan kewajiban mereka dalam pembangunan dunia, sehingga manusia itu dipanggil untuk menguasai dunia dan segenap isinya untuk diolah dan dirawat. Sehingga pandangan ini itu menjadi dasar bahwa bisnis itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, tapi justru manusia itu diberi wewenang untuk mengolah dunia, asalkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, dalam kegiatan bisnis yang baik itu disebut dengan kegiatan bisnis yang religius ataupun juga spiritual, di mana kegiatan bisnis yang spiritual ini tumbuh berdasarkan beberapa paradigma, yang dimana ada yang pertama ada pengelola dan stakeholders yang menyadari bahwa kegiatan bisnis adalah bagian dari ibadah. Lalu yang kedua, tujuan bisnis itu adalah untuk menyejahterakan pemangku kepentingan serta masyarakat. Lalu dan yang ketiga, pengelola harus menjaga kelestarian alam dalam aktivitas bisnis. Lalu pada saat ini sudah banyak muncul perusahaan multinasional, di mana perusahaan ini tuh beroperasi lintas negara dan menjadi motor penggerak perekonomian dunia dan menghasilkan kemajuan perekonomian dunia. Meskipun perekonomian dunia ini sudah sangat maju, namun masih menimbulkan dampak negatif. Di antaranya yaitu kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin, timbulnya pemanasan global, kerusakan hutan, ancaman karena limbah beracun. Lalu ada juga bisnis yang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa terlarang, bisnis yang memproduksi atau memperdagangkan senjata pemusnah massal, dan lain sebagainya. Sehingga masih banyak pelaku bisnis maupun pemangku kepentingan masih belum sepenuhnya untuk mengikuti ajaran agama dalam menjalankan praktik bisnis. Perkenalkan, nama saya Mazianilda dengan MPM Akhir 281. Selanjutnya ada stakeholders. Yang pertama ada tanggung jawab manajemen dan teori pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan perusahaan terdapat berbagai paradigma mengenai peran dan tanggung jawab manajemen terhadap perusahaan dan para pemangku kepentingan. Dalam bidang akuntansi, paradigma tersebut dijelaskan melalui beberapa teori pemangku kepentingan. Menurut Schroeder, terdapat 6 teori utama yang menjelaskan hubungan tersebut, yaitu yang pertama teori kepemilikan, entitas, dana, komando perusahaan, dan ekuitas sisa. Belakangan ini muncul pandangan baru dalam pengelolaan perusahaan dengan istilah perusahaan tercerahkan dan moral spiritual. Istilah ini diperkenalkan oleh Hansen dan Allen, sedangkan spiritual capital diperkenalkan oleh Zohar dan Marshall. Pada awalnya, pemilik sekaligus mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan laba pemilik. Setelah perusahaan berkembang dan menjadi PT atau go public, terjadi pemisahan antara pemilik dan manajemen. Tetapi pengelolaan tetap berfokus pada kepentingan pemegang saham sesuai teori kepemilikan dan teori ekuitas sisa.
Dalam teori dana, manajemen mengelola dana dengan berorientasi pada batasan hukum dan ketentuan penggunaan dana yang ditetapkan oleh penyandang dana. Setiap dana hanya boleh digunakan untuk program atau pengelolaan tertentu sesuai persetujuan penyandang dana. Paradigma ini banyak diterapkan pada pengelolaan dana publik di organisasi nirlaba seperti pemerintah serta lembaga sosial dan keagamaan. Dalam teori komando, manajemen berfokus pada pengendalian internal perusahaan dan meminta pertanggungjawaban dari setiap unit organisasi atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Dalam paradigma ini, fungsi akuntansi membantu menyusun laporan pertanggungjawaban tiap unit kepada atasan yang kemudian dikenal sebagai akuntansi pertanggungjawaban. Seiring semakin besar dan kompleksnya perusahaan, muncul teori perusahaan yang memandang perusahaan sebagai lembaga sosial yang harus memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan. Teori ini kemudian dikenal sebagai teori pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu pemangku kepentingan pasar dan non-pasar. Kelompok primer berinteraksi langsung dengan perusahaan seperti pelanggan, pemasok, pemegang saham, kreditur, dan karyawan. Sedangkan kelompok sekunder tidak berinteraksi langsung tetapi dapat memengaruhi perusahaan seperti pemerintah, media, aktivis lingkungan, masyarakat, dan akademis. Maraknya skandal bisnis dan manipulasi laporan keuangan pada akhir abad ke-20 mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan serta tanggung jawab eksekutif perusahaan. Pada tabel tersebut menjelaskan hubungan antara tingkat kesadaran teoretika paradigma pengelolaan perusahaan dan tujuan perusahaan. Yang pertama ada kesadaran hewani. Berdasarkan teori egoisme dan teori hak, perusahaan dikelola dengan paradigma kepemilikan dan pemegang saham. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dan kekayaan bagi pemilik atau pemegang saham. Yang kedua ada kesadaran manusiawi. Berdasarkan teori utilitarianisme, keadilan, kewajiban, dan keutamaan. Paradigmanya adalah ekuitas dan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan investor serta memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Yang terakhir ada kesadaran transendental, yaitu berdasarkan teori teonom dengan paradigma perusahaan tercerahkan. Tujuannya untuk menjalankan bisnis sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan demi kemakmuran bersama dan kelestarian alam. Pendekatan ini berkaitan dengan profesi akuntan yang memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, pemerintahan, karyawan, dan masyarakat. Melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban, akuntan membantu manajemen untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya perusahaan. Selain itu, akuntan juga harus menjunjung tinggi etika profesi, kejujuran, dan integritas agar informasi yang disajikan tidak menyesatkan, serta dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, profesi akuntan berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik serta mendukung terciptanya pengelolaan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap seluruh stakeholders. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Nah, dalam pendekatan sistem, perusahaan itu dianggap sebagai sistem yang terbuka. Artinya perusahaan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berinteraksi dengan berbagai pihak di sekitarnya. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan itu disebut dengan stakeholders, seperti karyawan, pelanggan, investor, pemerintah, dan juga masyarakat. Nah, untuk memahami kepentingan mereka, perusahaan itu perlu melakukan analisis pemangku kepentingan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama ada identifikasi pemangku kepentingan. Perusahaan itu harus mengetahui siapa saja pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan perusahaan. Nah, misalnya pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan juga masyarakat. Yang kedua adalah mengetahui kepentingan mereka. Setiap stakeholder itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Contohnya, investor menginginkan keuntungan, karyawan menginginkan gaji dan kesejahteraan, pemerintah menginginkan kepatuhan terhadap peraturan dan pembayaran pajak, dan sebagainya. Yang ketiga adalah menganalisis kemungkinan pengaruhnya. Perusahaan itu perlu menganalisis bagaimana pengaruh stakeholder terhadap keputusan atau kegiatan perusahaan, serta bagaimana perusahaan itu dapat memenuhi atau menyeimbangkan kepentingan tersebut. Nah, selain itu, dalam pengambilan keputusan, perusahaan itu perlu memperhatikan beberapa hal dasar, yaitu memberikan manfaat bagi para stakeholder,
meminimalkan dampak kerugian yang mungkin terjadi. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan kepentingan para stakeholder yang terkait. Nah, tadi sempat dibahas tentang kepentingan dan juga kekuasaan. Nah, pengertian kepentingan itu apa sih? Jadi di sini kepentingan itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang membuat suatu kelompok pemangku kepentingan itu tertarik atau peduli terhadap perusahaan. Yang artinya para stakeholder itu mau untuk bergabung atau bekerja sama dalam rangka untuk mendapatkan kepentingan mereka sendiri. Contohnya adalah karyawan yang ingin bergabung ke suatu perusahaan untuk mendapatkan gaji yang memadai. Lalu apa sih pengertian dari power atau kekuasaan? Power sendiri adalah seberapa besar pengaruh atau kekuatan suatu kelompok stakeholder dalam menentukan arah dan keberadaan perusahaan. Nah, di sini contohnya misal ada seorang manajer pemasaran yang berperan mengkoordinasi para anggotanya agar sesuai dengan target dan memastikan keseluruhan kerja divisinya aman tanpa kendala sedikit pun. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh dari pemangku kepentingan. Nah, dari kelompok primer sendiri itu ada pelanggan, pemasok, pemodal, dan juga karyawan. Nah, di sini misalkan kita bahas yang pertama dulu ada pelanggan. Nah, pelanggan itu kepentingannya dia ada memperoleh suatu produk yang aman dan juga berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan, serta juga memperoleh suatu pelayanan yang sesuai. Nah, di sini untuk kekuasaannya itu apa? Sebagai seorang pelanggan, dia memiliki kekuasaan untuk membatalkan pesanan dan membeli dari pesaing. Jadi kita memiliki pilihan untuk membeli dari toko-toko lain. Kemudian yang kedua, contoh kedua ada pemasok. Nah, kepentingannya adalah menerima pembayaran tepat waktu dan memperoleh order secara teratur. Nah, kekuasaannya apa? Sebagai seorang pemasok, dia memiliki kekuasaan untuk membatalkan dan memboikot order dan juga menjualnya kepada pesaing yang lain. Nah, begitu pula dengan pemodal, kepentingannya adalah memperoleh dividen dan capital gain dari saham yang dimiliki. Nah, untuk kekuasaannya sendiri itu ada tidak mau membeli saham perusahaan atau memberhentikan para eksekutif perusahaan. Nah, kemudian yang keempat ada karyawan. Dia memiliki kepentingan untuk memperoleh gaji atau upah yang wajar dan kepastian kelangsungan pekerjaan. Nah, untuk kekuasaannya sendiri adalah ia bisa melakukan aksi unjuk rasa atau mogok kerja, dan juga bisa memasakkan kehendak melalui organisasi buruh yang ada. Nah, kemudian dari kelompok sekunder itu ada beberapa. Misal kita ambil contoh dari pemerintah saja. Nah, kepentingannya ia adalah mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang memadai. Nah, untuk kekuasaannya sendiri, pemerintah itu berkuasa untuk menutup atau menyegel perusahaan dan juga mengeluarkan berbagai peraturan. Nah, mungkin untuk kelompok sekunder itu ada beberapa lagi yang bisa dibaca pada tabel berikut ini. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Nah, ini itu adalah tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya untuk mencari keuntungan tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Nah, definisi CSR sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama menurut World Business Council for Sustainable Development, CSR ini adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, masyarakat sekitar, dan masyarakat luas. Artinya, perusahaan itu tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan orang-orang terkait dengan perusahaan. Yang kedua, menurut EU Green Paper, adalah konsep di mana perusahaan itu secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam kegiatan bisnisnya, serta dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan stakeholders. Nah, itu berarti perusahaan secara sadar memasukkan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap keputusan dan aktivitas bisnisnya, yaitu bukan hanya karena kewajiban tetapi juga karena tanggung jawab moral.
Nah, yang ketiga, menurut makna Neverell, yaitu suatu bisnis itu dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosial jika keputusan yang diambil oleh perusahaan itu mempertimbangkan keseimbangan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, yaitu stakeholders. Artinya, perusahaan itu tidak hanya memikirkan keuntungan bagi pemilik atau investor saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pihak lainnya yang terlibat dengan perusahaan. Kemudian ada menurut A.B. Susanto, yaitu CSR merupakan tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun keluar perusahaan. Nah, tanggung jawab ke dalam ini itu ditunjukkan kepada pemegang saham dan karyawan. Misalnya dengan meningkatkan profitabilitas perusahaan serta kesejahteraan karyawan. Nah, tanggung jawab keluar itu ditujukan kepada masyarakat dan juga lingkungan, seperti membayar pajak, membuka lapangan kerja, dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir menurut Elkington, yaitu Elkington ini memperkenalkan konsep 3P, yaitu profit, yaitu perusahaan itu harus memperoleh keuntungan agar dapat terus beroperasi. Yang kedua, people, yaitu perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, planet, yaitu perusahaan itu harus menjaga kelestarian lingkungan agar tetap berkelanjutan. Nah, konsep 3P ini menunjukkan bahwa perusahaan itu harus menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan juga kelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep CSR. Nah, konsep CSR sendiri itu sebenarnya ingin memadukan 3 fungsi perusahaan secara seimbang, yaitu yang pertama ada fungsi ekonomis. Nah, fungsi ini itu sebenarnya merupakan fungsi tradisional perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan atau profit bagi perusahaan. Itu sebenarnya merupakan kepentingan pemilik perusahaan. Yang kedua ada fungsi sosial. Nah, di sini perusahaan itu menjalankan fungsi ini untuk pemberdayaan manusianya, yaitu para pemangku kepentingan. Nah, baik para pemangku kepentingan primer maupun sekunder. Nah, selain itu, melalui fungsi ini juga perusahaan itu berperan menjaga keadilan dalam membagi manfaat dan juga menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir ada fungsi alamiah. Nah, di sini itu perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam dan atau bumi ini. Nah, perusahaan itu hanya merupakan salah satu elemen dalam sistem kehidupan di bumi ini. Kan bila bumi ini rusak, maka seluruh bentuk kehidupan seperti manusia, hewan, tumbuhan itu kan juga akan terancam musnah. Nah, jika tidak ada kehidupan, nah bagaimana mungkin ada perusahaan yang masih bertahan hidup? Jadi konsep CSR sendiri ini memadukan 3 fungsi, yaitu fungsi ekonomi, fungsi alamiah, dan juga fungsi sosial. Selanjutnya kita akan membahas peran akuntansi dalam konsep 3P yang dikemukakan oleh John Elkington, yaitu Profit, People, dan Planet. Akuntansi sendiri itu memiliki peran penting dalam membantu perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya, yaitu dari segi profit, keuntungan itu. Dalam aspek ini, akuntansi itu berperan untuk mengukur dan melaporkan kinerja keuangan perusahaan. Melalui laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan juga laporan arus kas, perusahaan sendiri itu dapat mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh, bagaimana kondisi keuangan perusahaan, serta bagaimana penggunaan sumber daya perusahaan. Dan juga dengan adanya informasi akuntansi ini, manajemen dan juga pemangku kepentingan itu dapat menilai apakah perusahaan itu berjalan secara efisien dan menguntungkan atau tidak. Yang kedua ada people. Nah, dalam aspek people, akuntansi sendiri itu membantu memastikan bahwa perusahaan itu bertanggung jawab kepada karyawan dan juga masyarakat. Akuntansi ini dapat mencatat dan melaporkan berbagai kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, seperti gaji, pelatihan, serta program kesejahteraan karyawan. Selain itu, akuntansi juga membantu melaporkan kegiatan sosial perusahaan kepada masyarakat. Misalnya, dalam program bantuan sosial, pendidikan, atau pembangunan fasilitas umum. Dan yang terakhir ada planet. Nah, di sini dalam aspek planet, akuntansi itu berperan dalam mengukur dan melaporkan dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan. Contohnya adalah pencatatan biaya pengelolaan limbah, dan juga penggunaan energi dan pengendalian polusi, juga kegiatan pelestarian lingkungan. Nah, dengan adanya laporan tersebut, perusahaan itu dapat menunjukkan bahwa mereka berusaha menjaga kelestarian lingkungan
dan juga mengurangi dampak negatif dari kegiatan bisnisnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkat atau lingkup keterlibatan dalam CSR. Nah, keberhasilan program CSR pada dasarnya sangat ditentukan oleh sejauh mana para pelaku bisnis ini menyadari peran mereka di tengah masyarakat. Nah, meski saat ini sudah banyak perusahaan yang mulai peduli, perbedaan cara pandang terhadap tanggung jawab sosial ini menciptakan tingkatan keterlibatan yang bervariasi, mulai dari yang sekadar formalitas hingga yang benar-benar tulus. Nah, tingkat kesadaran dan etika bisnis, perbedaan ini berakar pada tingkat kesadaran yang dimiliki oleh pengelola perusahaan. Nah, mereka yang masih keberatan untuk menjalankan CSR biasanya berada pada tingkat kesadaran hewani dan menganut etika egoisme, di mana fokus utama dia hanyalah keuntungan pribadi tanpa memperdulikan dampak sosial. Nah, sebaliknya, program CSR akan berjalan efektif dan berdampak luas jika para pihak terkait telah mencapai tingkat kesadaran manusiawi atau transendental. Nah, pada level ini, bisnis tidak lagi dijalankan demi kepentingan sendiri, melainkan dipandu oleh teori etika seperti utilitarianisme, deontologi keutamaan dan teonom yang menekankan pada kewajiban moral, nilai-nilai luhur, dan pengabdian. Nah, dalam praktiknya, Lawrence, Weber, dan Post memetakan kedalaman hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingannya ke dalam 4 fase perkembangan. Yang pertama ada inaktif, di mana perusahaan bersifat pasif dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat di sekitarnya. Yang kedua reaktif, di mana perusahaan baru mulai bergerak atau merespons jika ada tekanan, ancaman atau gangguan yang mengancam stabilitas dari bisnis. Yang ketiga ada proaktif, di mana perusahaan lebih maju dengan selalu mengantisipasi kebutuhan dan kepedulian masyarakat sebelum masalah itu muncul. Dan yang terakhir yaitu interaktif, di mana perusahaan ini memiliki tingkatan tertinggi di mana perusahaan membuka diri untuk berdialog secara rutin. Di sini hubungan itu dibangun di atas fondasi saling menghormati, mempercayai, dan saling menguntungkan bagi semua pihak, baik bagi perusahaan maupun masyarakat di sekitar perusahaan. Ada 2 prinsip utama dari CSR. Yang pertama yaitu prinsip amal. Nah, di sini bisnis itu memberikan bantuan sukarela kepada pihak yang membutuhkan melalui filantropi korporasi. Contohnya adalah dengan mendirikan yayasan amal untuk menanggulangi masalah sosial secara mandiri. Dan yang kedua ada prinsip pelayanan. Nah, pada prinsip ini perusahaan bertindak sebagai agen publik yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang dipengaruhi oleh keputusan bisnis mereka. Nah, fokusnya adalah mengakui saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat, serta menyeimbangkan kepentingan beragam kelompok dalam perencanaan strategis dari perusahaan. Nah, perlu kita ketahui bahwa penerapan CSR ini masih memicu berbagai perdebatan di dunia bisnis. Ada kelompok yang mendukung, namun ada juga kelompok yang keberatan. Jadi kita lihat dahulu dari sisi pro, dukungan CSR muncul karena adanya kekuatan kritis dari masyarakat yang kini semakin jeli untuk memantau dampak operasional perusahaan. Nah, selain itu, perusahaan juga merasa terpanggil untuk ikut menjaga sumber daya alam yang kini semakin terbatas jumlahnya demi keberlangsungan hidup. Dan secara bisnis, CSR juga dipandang sebagai investasi keuntungan jangka panjang karena lingkungan sosial yang sehat akan menciptakan stabilitas bisnis yang lebih baik. Namun, di sisi kontra, ada argumen bahwa tujuan ekonomi perusahaan adalah murni untuk mencari laba, jadi bukan menjadi lembaga sosial. Ada pula kekhawatiran untuk mengenai fokus yang terpecah di mana manajemen ini sulit berkonsentrasi jika terlalu banyak dibebani tujuan non-bisnis. Dan yang terakhir adalah masalah biaya,
di mana pengeluaran CSR ini dikhawatirkan akan menaikkan harga produk yang kemudian akhirnya membebani konsumen. Lantas, apa peran kita sebagai akuntan dalam praktik CSR? Nah, akuntan ini memegang peran yang sangat krusial agar CSR tidak sekedar menjadi jargon, tetapi benar-benar terukur secara finansial dan operasional. Adapun tugas utama dari seorang akuntan dalam ranah ini meliputi mencatat dan melaporkan setiap biaya serta kegiatan CSR ke dalam laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan. Nah, yang kedua yaitu memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana CSR kepada para pemangku kepentingan sehingga tidak ada penyalahgunaan anggaran. Yang ketiga, membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang terakhir, akuntan bertanggung jawab untuk menyusun laporan yang menunjukkan secara nyata dampak sosial dan lingkungan dari seluruh aktivitas perusahaan. Nah, sebagai contoh nyata, kita akan membedah kasus dari Bulog. Nah, secara kronologisnya, Bulog awalnya itu dibentuk sebagai lembaga sosial untuk melindungi petani dan konsumen sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila. Nah, namun statusnya itu berubah menjadi perum yang berorientasi laba. Nah, yang sayangnya sempat diwarnai dengan kasus korupsi oleh oknum pimpinan yang berakibat pada kerugian petani dan lonjakan impor. Dari sisi analisis pelanggaran, kita melihat adanya pengabaian kesejahteraan petani demi keuntungan korporasi atau pribadi. Kemudian prinsip keadilan sosial ini tergeser oleh keserakahan dan terjadilah penyalahgunaan wewenang dalam sistem pengadaan pangan. Sebagai penyelesaian dan solusi, sangat penting untuk mengembalikan mandat utama Bulog sebagai stabilisator pangan rakyat. Nah, hal ini harus dibarengi dengan pengetatan pengawasan impor, penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap koruptor, serta modernisasi stok dan harga untuk memutus rantai permainan tengkulak. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami harap materi yang telah kami sampaikan dan kami berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, sebelum kami tutup, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.